Standar akuntansi. Standar akuntansi Australia ditetapkan oleh Australian Accounting Standards Board atau AASB, sebuah lembaga independen pemerintah Australia. Standar akuntansi Australia didasarkan pada standar IFRS dengan pengembangan standar oleh Australian Accounting Standards Board. Australian Accounting Standards Board atau AASB adalah standar setter akuntansi independen yang berbasis di Melbourne, Australia. AASB menyatakan bahwa standar akuntansi adalah pengucapan teknis yang menetapkan akuntansi yang diperlukan untuk jenis transaksi dan peristiwa tertentu, baik dalam entitas atau perorangan. Standar akuntansi Australia memenuhi persyaratan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Sementara sebagian besar pengaturan standar adalah tanggung jawab Dewan Standar Akuntansi Internasional atau bisa disebut IASB. AASB mempertahankan kekuatan pengaturan standar, mengembangkan, menerbitkan, dan memelihara standar akuntansi atas hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan Australia. Setiap entitas usaha di Australia harus mematuhi standar akuntansi ini dan harus menyiapkan laporan keuangan berdasarkan status hukum atau legalitas perusahaan. Secara umumnya, laporan keuangan di Australia yang mematuhi standar akuntansi harus menyajikan yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan kinerja keuangan, dan yang ketiga, laporan arus kas. Perusahaan yang beroperasi di Australia diharuskan untuk menyiapkan dan mengajukan laporan keuangan dengan ASIC, biasanya pada akhir tahun keuangan. Laporan keuangan tahunan harus diaudit. Dalam beberapa keadaan tertentu, perusahaan dapat dibebaskan dari pelaporan keuangan. Standar akuntansi Australia yang masih berlaku hingga saat ini adalah AASB atau Australian Accounting Standards Board yang masih terus dikembangkan dan diamandemen. AASB terbagi menjadi 3 versi. Yang pertama, AASB seri 1/16, yang kedua AASB seri 101/141, dan AASB 1004/1059. Untuk tahun buku 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020, AASB yang berlaku adalah yang pertama seri 1/16, yang artinya seri ini mengatur mengenai pengakuan atau perlakuan akuntansi dari transaksi entitas bisnis. Yang kedua, seri AASB 101/141. Seri ini mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, seri 1004/1059. Yang artinya seri ini mengatur mengenai pengungkapan laporan keuangan. Standar Audit Australia diatur dan ditetapkan oleh Auditing and Assurance Standards Board atau AUASB, yaitu sebuah lembaga entitas persemakmuran independen non-perusahaan dari pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerbitkan, dan memelihara standar audit dan jaminan. Standar audit dan jaminan berorientasi pada kepentingan publik yang sehat untuk memperkuat kredibilitas proses audit dan jaminan bagi pengguna laporan keuangan. Standar AUASB secara hukum dapat ditegakkan untuk audit atau peninjauan laporan keuangan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Korporasi tahun 2001. Peran AUASB meluas ke penghubung dengan setter standar lain dan partisipasi dalam inisiatif pengaturan standar. Standar AUASB menetapkan persyaratan dan memberikan aplikasi serta materi penjelasan lainnya tentang tanggung jawab auditor dan partisi penjaminan sebagaimana semestinya ketika melakukan audit, peninjauan, jaminan, atau keterlibatan layanan terkait. Berikut merupakan proses pengaturan standar pada AUASB. Standar Audit Australia terbagi menjadi 5 jenis standar, antara lain Standar Audit Australia, Standar tentang keterlibatan peninjauan,
standar tentang keterlibatan jaminan, standar-standar layanan terkait, standar audit dan jaminan auditing. Standar Audit Australia menetapkan persyaratan dan memberikan aplikasi dan materi penjelasan lainnya tentang tanggung jawab auditor ketika terlibat dan melakukan audit laporan keuangan atau serangkaian laporan keuangan lengkap dan atau informasi keuangan histori lainnya. Selanjutnya, yaitu formulir dan isi laporan auditor. Standar ini terbagi menjadi 3 jenis standar. Yang pertama ada ASQM atau Australian Standard on Quality Management. Yang kedua ada ASQC atau Australian Standard on Quality Control. Dan yang terakhir ada ASA atau Auditing Standard of Australian. Standar tentang keterlibatan peninjauan. Standar tentang keterlibatan peninjauan menetapkan persyaratan dan memberikan aplikasi dan materi penjelasan lainnya tentang tanggung jawab auditor atau praktisi jaminan ketika terlibat untuk melakukan keterlibatan peninjauan dan pada formulir konten auditor atau laporan peninjauan praktisi jaminan. Standar tentang keterlibatan jaminan. Standar tentang keterlibatan jaminan menetapkan persyaratan dan menyediakan aplikasi dan materi penjelasan lainnya untuk melakukan dan melaporkan keterlibatan jaminan selain audit atau ulasan informasi keuangan histori yang dicakup oleh standar atau standar audit Australia tentang keterlibatan peninjauan. Standar layanan terkait. Standar yang mengatur layanan terkait dan menetapkan persyaratan serta memberikan aplikasi dan materi penjelasan layanan tentang tanggung jawab seorang praktisi jaminan ketika terlibat untuk melakukan keterlibatan selain keterlibatan jaminan yang dicakup oleh standar audit Australia, standar tentang keterlibatan peninjauan, atau standar tentang keterlibatan jaminan. Standar audit dan jaminan auditing. Standar jaminan dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juli tahun 2004 oleh mantan Badan Standar Audit dan Jaminan dari Australian Accounting Research Foundation. Lebih jauh, semua informasi mengenai standar audit negara Australia dapat diakses pada website berikut. Yang pertama, Australian Auditing Standards atau auasb.gov.au. Yang kedua, pada website Financial Reporting in Australian Austrade. Standar pasar modal. Australia memiliki pasar saham modern dan aktif yang memungkinkan akses ke kawasan Asia Pasifik dan zona waktu yang memberikan peluang untuk berdagang sepanjang waktu. Bursa saham di Australia adalah Australian Securities Exchange atau ASX. Baik perusahaan di Australia maupun internasional dapat mengajukan permohonan untuk mendaftar di ASX. Untuk mendapatkan dan memelihara listingan ASX, perusahaan perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan dalam aturan pencatatan bursa saham. Ini termasuk persyaratan pengungkapan dan pelaporan perusahaan. Perusahaan di Australia harus terdaftar di Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC. Perusahaan di Australia diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC. ASIC mempertahankan daftar dokumen peraturan pasar modal dan bimbingan yang berkaitan pengawasan pasar modal. ASIC melakukan pengawasan dengan dasar peraturan instrumen ASIC Corporation yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur pengawasan pasar antara lain RG 241 yang mengatur perdagangan elektronik, REP 227623 yang mengatur aturan integritas pasar, kemudian RG 216 yang mengatur panel disiplin pasar, kemudian Info 95 hingga 158 yang mengatur manajemen risiko operasional, kemudian Info 17 yang mengatur struktur pasar, kemudian REP 286 dan 440 untuk tolak ukur keuangan. Australian Securities Exchange beroperasi di lingkungan yang sangat terregulasi yang diawasi oleh dua lembaga pemerintah independen Australia, yaitu Australia Securities and Investment Commission dan Reserve Bank of Australia atau RBA. Komite Pembayaran dan Infrastruktur Pasar atau CPMI dan Komite Teknis Organisasi Internasional Komisi Sekuritas atau IOSCO yang bertanggung jawab atas pembentukan standar internasional
yang luas untuk peraturan dan pelaksanaan fasilitas clearing dan penyelesaian. Hal ini ditetapkan dalam prinsip CPMI atau IOSCO untuk infrastruktur. Pasar keuangan. ASIC telah menerima pengakuan atau otorisasi operasi perdagangan atau pasar tertentu dari sejumlah regulator internasional dan diharuskan untuk memenuhi kewajiban peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas internasional tersebut untuk menjaga otorisasi. Kepercayaan terhadap pengoperasian perusahaan dalam ASIC Group diperkuat oleh seluruh regulasi pasar yang dilakukan oleh ASIC di semua tempat perdagangan dan fasilitas clearing dan penyelesaian, serta pengawasan stabilitas sistem keuangan oleh RBA, fasilitas clearing dan penyelesaian ASIC. ASIC juga mengawasi kepatuhan ASIC sendiri terhadap aturan daftar ASIC sebagai perusahaan tercatat. Tanggung jawab tambahan untuk regulasi sistem keuangan Australia terletak pada Treasury dan APRA. Bersama dengan ASIC dan RBA, keempat entitas ini terdiri dari Dewan Regulator Keuangan di Australia. Komisi Sekuritas Investasi Australia atau The Australian Securities and Investment Commission. ASIC bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan real-time di pasar domestik Australia, termasuk yang dioperasikan oleh ASIC Group, dan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran di pasar keuangan Australia, serta mengawasi pemegang lisensi layanan keuangan Australia atau AFSL. The Reserve Bank of Australia atau RBA. RBA memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah fasilitas clearing dan penyelesaian berlisensi, termasuk yang dioperasikan oleh ASIC Group, telah mematuhi standar stabilitas keuangan RBA atau FSS dan melakukan semua hal lain yang diperlukan untuk mengurangi risiko sistemik. Treasury. Departemen Keuangan adalah Departemen Pemerintah Federal Australia yang mengembangkan kebijakan ekonomi. Treasury bekerja dengan RBA, ASIC, APRA di Dewan Regulator Keuangan. APRA adalah regulator kehati-hatian industri jasa keuangan Australia dan merupakan anggota Dewan Regulator Keuangan. Dewan Regulator Keuangan atau Council of Financial Regulator atau CFR. CFR adalah badan koordinasi untuk badan pengawas keuangan utama Australia. Anggotanya adalah RBA, ASIC, APRA, dan Treasury. Peran CFR adalah untuk berkontribusi dalam efisiensi dan efektivitas regulasi keuangan dan mempromosikan stabilitas keuangan Australia. CFR juga memberikan saran kepada pemerintah federal tentang kecukupan pengaturan peraturan keuangan Australia. Kanada. Standar Audit Kanada atau CAS ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Secara khusus, menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen dan menjelaskan sifat ruang lingkup audit serta menjelaskan wewenang dan struktur CAS yang berlaku di semua audit termasuk kewajiban untuk mematuhi CAS. Kemudian pada auditor yang melakukan audit sesuai dengan CAS bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Keterbatasan yang melekat pada suatu audit, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan SAK. Standar Keuangan Kanada. Dominion of Canada adalah negara paling utara di Amerika Utara dengan ibu kota Ottawa. Kanada mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang digunakan di negaranya. Dalam standarnya, pelaporan keuangan internasional Kanada menggunakan standar akuntansi keuangan PSAK untuk perusahaan public accountable dan entitas bisnis pemerintah.
Pada standar keuangan Kanada, terdapat 3 lembaga yang menangani akuntansi Kanada. Di antaranya adalah the Canadian Institute of Chartered Accountants, the Certified General Accountant Association of Canada, and the Society of Management Accountants of Canada. Pasar modal. Pasar modal di Kanada mengembangkan dan meningkatkan akses ke pasar baru, instrumen, serta kumpulan modal, dan akan lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk mengurangi biaya transaksi, menjadi lebih transparan, mengupayakan regulasi yang hemat biaya, dan kode etik kelas dunia. Pasar modal internasional dan domestik. Untuk perusahaan publik Kanada di pasar modal internasional tidak perlu memaksa Generally Accepted Accounting Principles Kanada yang terpisah. Penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna lebih memilih yang tidak terlalu memberatkan, dan aspek berorientasi aturan GAAP Kanada relatif terhadap US GAAP. Untuk perusahaan publik di pasar modal domestik, dianggap tidak perlu untuk meninggalkan Generally Accepted Accounting Principle GAAP Kanada. Laporan keuangan pembuat, auditor, dan pengguna di pasar ini sangat tidak menyukai US GAAP dan muncul agar lebih nyaman dengan sesuatu seperti GAAP Kanada saat ini.